Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Ngobdul. Ngopi sambil ngobrol ngalor ngidul ya kan. Pasti ada ilmunya, pasti ada hikmahnya, pasti ada pengalamannya. Nah, kali ini gue mau ngobrol sama Mureng. Mureng ini Ikalus, Fikom Musahid. Angkatannya sama gue 2003. Cuma lulusnya yang beda. Dia setia, jadi agak lebih lama. Oke, Reng ya. baik. Nama aslinya sih Kustanto, cuma namanya Mureng kayak gitu. Betul. Terlalu setia gimana? gua. Terlalu setia. Berapa tahun? Berapa tahun lu? 6 tahun. 7 lah. Kayak lu cerita 7. 12 lah ya. Enggak, untungnya nggak ada pemutihan ya, belum ya. 6 tahunan Mas ya? sekarang udah ada? Ada. Udah untuk berapa tahun yang nggak ini pemutihan. Ada NIM baru. Ya si Nick kan kena manto. Oh iya Nah, benar. NIM baru dia. Nah, pemutihan. Tapi emang lebih lama dari lu maksudnya. Kan lulusnya juga baru. Reng, gue mau ngobrol nih. Kita kan lulusan Fikom nih, komunikasi. Dan kerjaan kurang lebih sama di industri kreatif, ya kan? Oke. Menurut lu kayak gimana? Maksud peran komunikasi dalam industri kreatif? Menurut lu kayak gimana pandangan lo? Wah, berat juga nih ya. Oke, peran komunikasi di industri kreatif ya. Wah, Kepake nggak sih ilmunya maksudnya? banget, sebenarnya banget. Cuman banyak hal yang kalau gua pelajari di universitas ya, maksudnya Oh iya. ya gue pribadi tidak dapat kemungkinan besar karena memang bukan jurusannya gitu kan. Iya. Lu humas ya? Iya, Lu gue humas mas gitu kan. Ya, Iya. secara signifikan nggak semua mata kuliah yang gua dapet itu apa ya namanya ya, hadir di industri gua. Cuman Iya. tanpa sadar itu jadi struktur gua untuk berkomunikasi. Oh. Nah, menurut gua sih seperti itu ya, karena ya beda bidang kan. Tapi kalau kita pitching, kita present kan pasti kan kita pakai bahasa-bahasa komunikasi kan, nggak? Maksudnya nggak harus yang visual ya kan? Benar. kepake kan pasti? Benar. Tapi kan sebenarnya bahasa yang diajarkan di universitas kan kita atau universitas sendiri tidak mengajarkan tentang tata cara berbahasa kan, atau tata cara berkomunikasi kan. Cuman struktural berpikir berkomunikasinya kalau menurut gua ya. Iya. Secara apa ya, secara struktural menurut gua enggak, karena menurut gua gayanya emang harus dibeda-bedain, Mam. Enggak bisa sama gitu loh. Ya contoh kecil ya, maksudnya kita ngobrol sama anak Jaktim deh gitu kan, gayanya kan pasti kan beda kan, sama anak Celduk apa segala macam nggak bisa disamain gitu. Sedangkan apa yang kita dapat di universitas dulu ya gua pribadi, gua PR lah ya. Iya, biar humas ya. Secara general kemungkinan besar yang di dalam otak gua setelah gua lulus pun atau bahkan di dalam proses gua kuliah, yang gua pahamin adalah gimana caranya membentuk citra kan. Iya dong, PR, brand segala macam itu aja gitu. Cuman untuk detail caranya sendiri kan Belum ya? beda ya. Dulu juga gue sering curhat kan sama lu orang gitu. Makanya gue masuk kelas jurnalis, karena kelas broadcast gitu kan segala macam. Mata kuliah PR sendiri gue jarang gue ambil gitu, karena gue ngerasa nggak relate sama gue gitu, sama di zaman itu ya. Di zaman itu ya. Di zaman itu kok gue nggak relate-nya karena personal lo atau gimana? Ya personal gue. Personal. Berarti salah ngambil jurusan. Bisa jadi. Kayak naik bis lo, salah jurusan lo. Bisa jadi. Iya kan? Karena PR, ada beberapa kan teman kita juga kayak gitu. PR murtad kan gue. Iya, biar. Iya benar. Ini sama anak jurnal. Iya kan, lahan-lahannya juga diembat juga ya. Enggak. Ya penting banget, Mam. Yang gue sekarang dapet atau gue pakai sampai sekarang menurut gue
di dalam industri ini ya, Iya. dia tetap kepake juga ilmunya PR adalah ngebentuk sebuah citra brand itu sendiri atau ngebentuk sebuah citra personal akhirnya. Iya. Nah, dulu seingat gue tidak belajar tentang personal branding ya, atau sekarang sudah ada mata kuliah itu personal branding. Harusnya ada sih. Iya kan? Nah kan akhirnya setelah gue lulus dari kampus gitu segala macam, akhirnya gue belajar tentang itu gitu. Oh, Baru dapatnya di luar oh lebihnya. iya, oh ternyata Iya. kita tidak bicara tentang sebuah memanage citra secara umum di perusahaan ya, tapi lu bisa bentuk itu di personal lu gitu. Akhirnya ada sebuah bahasa yaitu personal branding gitu kan, personal branding. Ya gue belajar tentang itu yang gue pakai dan semua orang menurut gue ya di pelaku kreatif melakukan hal itu gitu. Dan butuh ya. Butuh. Menurut Karena, gua iya, butuh. untuk- Bahkan menurut gua lebih jago mereka yang nggak kuliah komunikasi dibandingkan komunikasi. Karena maksudnya mereka secara delivered mungkin nggak sepaham sejago orang komunikasi mungkin, tapi secara ide sama kreativitas mungkin yang dinilai seperti itu. Betul. Mereka lebih unggul maksudnya. Betul. Kan kalau komunikasi mungkin cuman cara present, cara gestur lo. Iya betul. Kayak gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu tantangan ya. Maksudnya ya semuanya kita bisa kompletin. Benar banget. Iya kan? Banyak. Ya apalagi yang bisa gue pakai atau yang sering gue pakai, oh riset. Riset. Ya kepake deh mata kuliah apa MPK. Iya, Iya kan? yang kayak gitu-gitu kepake. Untuk kita nganalisa riset, kita Yes. butuh data-data itu. Ya, Itu industri kreatif kayak gitu ya, tetap butuh riset ya. Ya supaya kita sangat. Ini sih ya, maksudnya apa? Maksudnya dibutuhkan dalam hal supaya kita bisa ngeliat fenomena, artinya goals-nya tren. tercapai. Iya betul. Kayak gitu. Iya. Lu lebih concern kemana sih, Reng, industri kreatifnya? Lu motret juga, video juga, edit Pusing. juga bisa. Semuanya diembat. Visual aja lah gitu. Oh, visual. Kayak karena ya setelah gue lulus kampus, gue akhirnya kayaknya menetapkan diri untuk Kerja ya seni. udah, Jadi pekerja seni. komunikasi visual lah ya. Komunikasi Ya, visual. dari komunikasi lewat visual Iya, segala iya. macam. Ya kalau dibilang seni, takutlah sama kampus-kampus Yang lain, tetangga lah yang ya. seni ya, yang Iya. seni beneran. Yang Kalau seni kita kan beneran. seni tanpa air. Nah benar. Seni tanpa air. Nah yang kayak gitu-gitu. Ya tapi ya apa ya? Beruntungnya kita zaman dulu nggak ada sosial media, Iya. jadi nongkrong segala macem, kenal sama kampus-kampus seni pun akhirnya sampai sekarang itu kebawa sama gue gitu. Jadi Blend sih ya. kalau dulu ya. so menurut gue sih sekarang ya Mam, emang adapt banget gitu ya kan. Emang yang gue sadarin, oh manusia tuh emang udah harus adapt ya, adapt and adapt. Maksudnya dia dimana, kalau kata pepatah kan, dimana ikan lain lubuk lain pula ikannya. Oh gak gitu juga ya. Ya artinya Lu mau pantun apa mau peribahasa nih? Gue mau bilang cakep. cakep. Enggak sih, maksud gua tetap kita berkomunikasi itu tetap ada pada tempatnya. Ya, setuju. Nggak bisa disamakan. Iya, setuju. Semua harus berbeda. Lu bicara sama anak-anak seni, nongkrong sama mereka segala macam, komunikasinya yang berantakan. Iya. Tapi justru apa ya? Jadi akhirnya temuan gue nih ya, temuan gue sampai sekarang. Dulu gue kuliah kita dididik untuk struktural, Iya. iya gak sih? Bener. Berpendidikan atau berteori dengan A, B, D, F, C segala macam. Retorika. Ya, retorika segala macam. Setelah gue masuk ke di luar kampus, nongkrong segala macam, bla bla bla, ketemu sama mereka, berbicara tentang komunikasi visual. Ternyata ada yang namanya chaos to struktural gitu, bukan ya kita paham bahwa yang berantakan nih ya harus distrukturin dulu biar bagus. Tapi fenomenanya di luar sana bahkan mereka berpikir dengan cara diacak-acak gitu. Dan diterima tuh ya. Akhirnya ya.
yang kalian terjadi. lihat sekarang. Tetap diterima ya. Iya gitu. Ya sekarang kalau lo paham dengan fenomena digital deh, ngomongin tentang platform apapun itu ya, Iya. entah Instagram, TikTok, kita tidak bicara tentang ads lah ya, atau TVC segala macam gitu. Cuman kalau kita sadari gitu, cara komunikasinya mereka gitu, nggak struktural, tapi kita menikmatinya. Iya. Gitu loh. Ternyata kayak gini ya, mereka menciptakan sebuah komunikasi yang chaos, Iya. gaya yang unstruktural segala macam, tapi kita jadi nikmatin itu gitu loh. Ya ada pergeseran nilai ya, maksudnya mungkin ya. Iya. Atau pergeseran zaman untuk menikmatinya beda-beda ya. Maksudnya ada era di mana dengan struktural kita bisa menikmati, dan sekarang eranya yang chaos, yang berantakan, justru dengan itu kita nikmatin ya. Iya. Karena kita udah cukup stres. Iya kan? Udah banyak yang stres ya, udah deh nikmatin. Oh, yang ini jadi asik kayak gitu. Karena stres itu jadi mayor, mungkin jadi tidak stres lagi, jadi biasa kan. Nah, itu bisa jadi. Iya nggak sih? Iya. Bukan konteksnya bukan stres lagi karena sudah mayor, kecuali orangnya atau ya sedikit orang yang melakukan atau yang terjangkit kesetresan tersebut akhirnya bisa dinyatakan stres. Kalau banyak menurut gua itu udah jadi habit lah. Iya, benar. Waktu lu ke Dubai berapa kali? Waduh, 2 kali, 3 kali? Pas motret apa video? dua-duanya lagi 3 kali. Dua-duanya motret juga, video juga. Iya, ada satu momen yang emang Yang potret harus doang. dua-duanya. Dengan klien yang sama? Ada satu yang sama, ada yang berbeda. Apaan aja? Kalau di konten lain nggak boleh disensor, bip. Kita nggak. Wardah. Oke, Wardah buat makeover. Terus? Terus sama Kementerian Perhutanan saat Kementerian ada Perhutanan apa? KLK? Oh, KLK lu ya? karena dia sedang Campaigns? ada pameran Dubai Expo. Oh. Mereka datang mengenalkan sebuah produk dari IPB. Waduh, kampus lain nih gue sebut. Iya. Karena emang lebih ini, negeri. Iya, kampus. Maksudnya mereka mengenalkan tentang temuannya yang piring bisa dimakan itu loh. Iya. Segala macam. Oh, itunya dari KLK. Kementerian Perhutanan Lingkungan. Seru-seru 3 kali. Berarti tiga-tiganya 2 Wardah. 2 kali Wardah. Satu perusahaan sebenarnya sih. Wardah satu sama perusahaan. Makeover sama satu perusahaan Paragon. Gitu. Terus Prancis? Paris kan? Enggak, New Zealand. Oh, New Zealand. New Zealand. New Zealand siapa? Hutan. Gue sama Nadine itu visit New Zealand. Proyeknya siapa? Proyeknya Kementerian visit atau? enggak. Tourism New Zealand. Oh, langsung tourism New Zealandnya? Iya. Tapi ngambil ini dari sini? Betul, karena emang targetnya orang-orang kita. Oh, kan mahal ya di sana ya? New Zealand? Mahal kan? Kalau belum, ya Ya. kalau lu cuma pengen jalan-jalan doang mah nggak usah ke New Zealand, gembrong aja dulu ya. Nggak, maksudnya secara ini memang mahal tingkat ininya. Iya. Iya kan? Gue akuin. Kalau untuk yang jalan-jalan itu ya cost-nya perbandingan misalkan lu mau ke Eropa atau ke Jepang, kayaknya harus nyiapin lebih tuh kalau untuk ke New Zealand. Iya. Benar. Lu apa? Video, foto? Itu gua video. Oh, video. Terus Menara Eiffel bukannya pernah lu? Belum, Mam, doain aja. Amin. Belum. Kalau belum ya Menara Sampurna, Menara Menara BNI 46. Iya, mudah-mudahan dapat kliennya BNI 46 ya. Iya. Kalau Sampurna kan udah. Nah, yang lain lah. Udah. Gitu. Banyak. Ya itu maksudnya dari industri kita bisa ngeliat peluang-peluangnya. Ya maksudnya di luar dari konteks ngomongin komunikasi, ternyata banyak peluang di industri kreatif ya. Apalagi kita sebagai lulusan komunikasi. Kayak gitu Betul. kan. Tapi paling enggak ya sedikit banyak relate, cuman memang keadaan sama fenomenanya aja yang udah berubah ya. Ya maksudnya tadi yang struktural, tiba-tiba yang laku malah yang chaos, ya kan? Yang banyak dilihat malah yang Ya, seperti itu. Itu kan gini, kita Mak. punya analisa sendiri berarti kan? Iya, itu benar. Tetap harus ada
atau belajar tentang analisis lah. Oh. Mentor gue dulu ngomong bahwa yang tadi gue bilang komunikasi harus berbeda. Di saat gue memotret jam tangan dengan harga satu rumah, ya, jam tangan dengan harga satu rumah, terus ditaruh di sebuah media jurnalis, artinya berita kriminal, harga jam tersebut jadi turun, gitu loh. Jadi emang benar-benar kita harus tahu di mana dan penempatannya seperti apa, strateginya seperti apa, biar apa ya? Biar sesuai dengan apa yang kita pengen sampaikan gitu. Dan memang ada pelajarannya tuh di komunikasi. Nah, apalagi itu. di branding ada. Betul. Ada sub-subnya tuh. Harus Di branding. sesuai. Ya mudah-mudahan. Nih, ntar sampai sekarang lah belajar lagi lah gue branding. Bukannya lu lagi tuh? Iya, gue ngajar branding. Belajar. Ayo lah, ngajarin gue lagi. Belajar. Ya kan boleh dong belajar dari. Boleh, gue juga masih belajar. Enggak apa ya, cara belajar gue juga kan ya lu tau lah, enggak yang sekolah di institusi yang benar. Seru. Ntar lah, next. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dibuka belajar aja. Buka kelas kayak ngobrol kayak. Ya kan tentang kelas branding. Ya gue banyak kan malah di luar sih. Menurut gue itu sih yang paling penting di situ ya, signifikasi pendidikan kita sebagai komunikasi, fakultas komunikasi ya khususnya, ya di branding sih menurut gue. Iya, benar. Secara kreatif, ya itu selama kita paham dengan targetnya, gue rasa kita tahu cara berkomunikasi sama mereka seperti apa. Itu poinnya. Gitu. Kalau enggak agak ya susah. Miss ya, nggak on the track ya. On the track, jauh. Sip. Oke lah. Ntar lah kapan ngobrol-ngobrol lagi ya? Benar. Thank you ya. Udah di Ngobdul. Udah hadir di Ngobdul. Perwakilan dari alumni. Ntar alumni yang lain juga ngobrol. Ada yang kemarin-kemarin dosen. Ntar alumni yang lain ngobrol, mahasiswa ngobrol. Yang maksudnya pasti ada pelajaran nih yang bisa kita ambil satu sama lain deh. Oke, Reng. Thank you, Reng. Thank you. Ya, sekian dari Ngobdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.